Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, santri-santri Al-Basam, pegawai Markas Al-Basam dan pegawai Ma'had Al-Maktub secara umum, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita pada Ramadan yang keberapa ini? Ya, hari ketiga. Alhamdulillah kita bisa memulai kajian Ramadan kita, kajian zuhur yang dihadiri oleh seluruh sivitas Markas Al-Basam, di mana biasanya kita kajian zuhur hanya untuk pegawai dan santri di waktu-waktu tertentu yang diagendakan oleh pesantren. Tapi kita melihat di bulan Ramadan ini sangat penting kita untuk mengisi hati kita, mengisi rohani kita dengan ilmu-ilmu sebagai bekal kita dalam melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan, ibadah saum kita. Mudah-mudahan dengan bekal ilmu, amal kita bisa dilaksanakan dengan benar sesuai tuntunan Nabi, dan kita bisa menambah pundi-pundi amal soleh kita sehingga menjadi catatan kebaikan kita nanti di akhirat. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita masuk kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua, hadis tentang kewajiban bulan Ramadan, kewajiban saum Ramadan. Di sini disebutkan oleh perawi wa anhu, maksudnya di sana adalah Abu Hurairah yang disebutkan dalam hadis pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadha khair. Faman kana min ahli salah du'iya min babis salah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma 'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Faqala na'am wa arju an takuna minhu. Muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Disebutkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya barang siapa yang berinfak fi sabilillah dengan zaujain. Bima zaujain apa itu? Zaujain, menginfakkan zaujain dari kata zauj, artinya apa? Suami istri, menginfakkan suami istri. Iya. Nah ini secara bahasa suami istri, suami, atau yang benar adalah pasangan. Nanti disebutkan di sini maksudnya apa? Nah, ulama bermacam-macam penjelasan ulama tentang zaujain di sini. Ada yang mengatakan kuda, sepasang kuda
atau sepasang budak, atau sepasang unta, atau 2 unta, dan yang lainnya. Ada yang mengatakan menginfakkan dinar dan dirham, uang maksudnya. Intinya adalah menginfakkan hartanya fi sabilillah. Menginfakkan hartanya fi sabilillah, tidak terpatok hanya untuk jihad. Ya, kalau yang menyatakan itu kuda, onta, ya, nah itu kan biasanya kendaraan yang dipakai untuk jihad. Nah, tapi di sini maksudnya adalah yang menginfakkan sepasang hartanya, apapun itu hartanya, ya, mau dinar, dirham, mau sepasang onta, mau sepasang kuda, mau kuda sama onta. Nah, dia menginfakkannya fi sabilillah, maka apa yang terjadi? Maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Pintu surga ada berapa? Ada 8. Pintu surga itu ada 8. Ya, 4-nya disebutkan di sini, 4 lainnya itu ikhtilaful ulama. Ya. Nah, di sini orang yang berinfak fi sabilillah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga itu, dari 8 pintu itu. Nah, siapa yang manggil? Malaikat. Dikatakan kepadanya apa? Ya Abdullah, hada khair. Wahai hamba Allah, ini hasil kebaikanmu. Ya, ini baik. Ya, ada juga yang menerjemahkannya dari pintu sini baik, dari pintu sana baik. Nah, semuanya sama. Intinya adalah hasilnya apa? Dari amal solehnya, dari infak fi sabilillah, itu merupakan sebuah kebaikan. Lalu dilanjut oleh Rasulullah SAW tadi infak. Orang yang berinfak fi sabilillah dari pintu mana saja. Ya. Nah, dilanjutkan, faman kana min ahli shalah du'a min babi shalah. Barang siapa yang dia ahli salat, rajin salat, ya, salat wajib, terus dia lanjutkan dengan salat-salat sunnah, ya, qiyamul lail, kemudian dia salat tahiyatul masjid dan salat-salat sunnah lainnya. Nah, ini namanya orang ahlus salat. Maka dia akan nanti dipanggil dari pintu babus salat. Dipanggilnya di babus salat. Ya, ahli salat. Selanjutnya, wa man kana min ahlil jihad du'a min babil jihad. Barang siapa yang merupakan ahli jihad, orang-orang pejuang fi sabilillah yang berperang di jalan Allah, misalnya seperti saudara-saudara kita di mana? Di Palestina. Ya, saudara-saudara kita di mana? Di Irak, di Afghanistan. Ya, pokoknya di mana-mana saudara kita yang sedang berjihad. Tentunya yang pertama adalah dulu zaman sahabat Nabi SAW. Ya, zaman sahabat Nabi ahli jihad. Di masa Nabi, di masa sahabat, kemudian di zaman tabi'in, dalam zaman salib, perang salib. Ya. Nah, ini ahli jihad. Maka insyaallah taala orang-orang ahli jihad itu dipanggil di bab pintu jihad. Nah, tapi ini jihadnya harus benar. Kalau zaman sekarang kita banyak jihad yang tidak benar. Ada katanya jihad ngebom kantor polisi, ngebom hotel. Yang ramai banget dulu di Indonesia apa? Bom Bali, kemudian apa itu? Hotel JW. Semoga mereka bertaubat. Nah, itu jihadnya harus jadi benar. Ya, bukan jihad yang salah. Maka itu akan dipanggil dari bab jihad. Kalau jihad yang salah, ya maka mereka akan dihukum oleh Allah SWT sesuai dengan kesalahannya. Kemudian waman kana min ahli syam du'a min babir rayyan. Nah, kita sekarang nih, ini syahidnya sekarang dalam kita shaum Ramadan.
Barang siapa yang dia merupakan ahli saum, rajin berpuasa, dia saum Ramadan, kemudian dia saum sunnah yang lainnya, Ayyamul Bid, Arafah, ya, kemudian saum-saum yang lainnya, semua saum-saum yang sunnah, ya, yang saum yang sunnah ya, tidak ada yang saum yang tidak benar. Ada sekarang yang menamakan dengan nama baru, nggak sesuai, tidak sesuai ya. Yang ada saum Daud, nggak ada saum Nabi lain, ya, saum Daud. Nah itu insyaallah taala itu masuk dari babur Rayyan. Nah ini namanya Rayyan, bukan babu saum. Kenapa disebut babu Rayyan? Kenapa Ar-Rayyan itu alladzi yarwi atau yurwi? Kenapa? Dia melepaskan dahaga. Nah, makanya orang-orang yang saum itu masuk dari pintu yang melepaskan dahaga mereka. Babu Rayyan. Khusus untuk orang-orang yang saum. Kenapa? Ini karena saum ini punya kekhususan. Ya, kan dalam hadis yang lain, mungkin hadis yang pertama disebutkan ya, illa saum, gitu kan? Ya. Allah akan melipat gandakan pahala sampai berapa? 10 sampai 700 kali, kecuali apa kata Allah dalam hadis qudsnya? La saum, kecuali saum. Ini saum diistimewakan lagi, bedakan lagi. Dilipat gandakan oleh Allah yang kita tidak tahu jumlahnya. Begitu juga untuk masuk surganya, pintunya namanya pintu Rayyan. Namanya pintu Rayyan, bukan babu saum. Nah, jadi diistimewakan. Selanjutnya pintu yang keempat yang disebutkan di sini adalah waman kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Barang siapa yang dia merupakan rajin bersedekah, dermawan, ya, maka dia akan dipanggil dari babus shadaqah, pintu sedekah. Ya. Nah, ini 4 yang disebutkan dalam hadis ini. 4 pintu surga. Ada 4 pintu lainnya seperti yang disampaikan tadi. Ulama berbeda pendapat dalam namanya. Ya. Jemaah rahmati Allah azza wa jalla. Ini hadis ini menunjukkan betapa banyaknya pilihan amal soleh dalam Islam. Ya, pilihan amal soleh dalam Islam. Maka kita tinggal pilih mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kita lebih condongnya ke sholat. Kita misalnya nggak punya uang, nggak bisa bersedekah, maka sholat mudah, saum. Kita nggak punya fisik yang kuat, lemah, sakit-sakitan, nggak bisa jihad, punya uang, sedekah, infak fi sabilillah. Ya. Kita mampunya saum, nggak punya uang, susah bangun malam, saum. Macam-macam. Ya, silakan. Ini Allah berikan pilihan-pilihan kepada kita sesuai kemampuan kita. Yang lebih baik adalah seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, masya Allah. Dia mengumpulkan semua kebaikan. Dalam suatu hadis, ya, jika terkumpul suatu amalan ini, maka dia akan masuk surga. Itu Nabi menceritakan tentang siapa? Tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar kita jadikan teladan bagi yang mampu seperti Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar suatu ketika, nah ini pelajaran bagi kita, pelajaran bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Ya, santri dalam aturan-aturannya yang dilaksanakan oleh kesantrian, oleh markas, begitu juga pegawai. Misalnya ada absensi, diabsenkan. Yang terlambat sholat, yang masbuk, ya, dan yang lainnya. Bukan santri saja, asatid juga ada didata. Ya. Nah, ini absensi ini berjalan juga di zaman Rasulullah. Rasulullah pernah bertanya, siapa yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Siapa yang jawab? Abu Bakar.
Siapa yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Siapa yang jawab? Abu Bakar. Ya. Nah, kemudian siapa yang hari ini saum? Siapa lagi yang jawab? Abu Bakar. Kemudian siapa yang pagi ini sudah mengunjungi orang sakit di absen Nabil? Siapa lagi yang jawab? Abu Bakar lagi. Jadi Abu Bakar menjawab absen itu. Ya. Nah, ini tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Dalam rangka di sini memotivasi. Kemudian memberitahu jamaah, memberitahu umat untuk berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Tapi syaratnya kita ada ikhlas. Ya. Tapi syaratnya kita harus ikhlas. Kita berusaha seperti Abu Bakar. Ya. Gak sanggup seperti Abu Bakar, seperti Umar. Nah, ini pesaing Abu Bakar siapa? Umar. Umar kirain dia bisa. Misalnya dia tanya Nabi siapa yang sudah bersedekah. Nah, maka Umar menjawab, aku sudah menginfakkan setengah hartaku. Hebat ya. Kita punya uang 10.000 untuk jajan, terus kita infakkan 5.000, sisa 5.000 lagi. Begitu juga misalnya kita kalikan ketika kita punya uang. Nah, Umar menginfakkan setengahnya, tapi ternyata Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Kalah Umar. Nah, ini mereka lomba-lomba. Inilah semangat ini yang harus kita ambil. Lihat orang yang semangat dalam beribadah. Tadi pilihannya banyak kan? Nah, mari kita ambil. Bisanya di mana? Contoh orang yang semangat beribadah. Jangan pilih, jangan jadikan panutan, jangan jadikan teman, ya. Seperti Fulan aja tuh, santai. Nah, kalau dalam ibadah kita harus ikuti yang lebih rajin. Kitanya melihat orang lain yang lebih rajin. Tapi kalau kita yang beribadahnya, jangan kita merasa lebih baik. Belum tentu ibadah kita diterima. Bisa jadi kita orang pertama yang akan dicemplungkan. Kenapa? Karena ujub, riya dan sum'ah. Nah, ini penyakit yang paling parah. Ya, ini penyakit yang digoda oleh setan untuk orang soleh. Ya. Nah, maka silahkan kita pilih. Kita punya pilihan, Allah memberikan kepada kita. Jangan sampai kita malah nggak jadi pilih. Sholat males, saum ogah-ogahan, infak nggak pernah, pelit. Jihad, boro-boro ngangkut bantu orang dikit aja nggak mau. Gak ada yang dipilih. Nah, jangan sampai seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Gak ada giroh. Gak ada keinginan untuk berbuat kebaikan. Nah, maka kita harus pilih. Seperti tadi, Abu Bakar mempunyai kelebihan. Ya, Abu Bakar mempunyai kelebihan. Dia melakukan amal. Dia bersegera dalam melakukan amal soleh. Tentunya seperti yang kita sampaikan tadi, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan kita harus menjaga keikhlasan. Selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah seorang mukmin itu masuk surga sesuai dengan amalnya. Syaratnya di sini adalah dia mukmin. Nah, jangan sampai nanti ada orang rajin saum, tapi dia nggak sholat. Ada nggak yang saum tapi nggak sholat? Banyak, ya kan? Maka yang masuk ke pintu royan ini adalah orang yang saum dan sholat. Ya, nggak mungkin orang yang nggak sholat akan masuk kan? Nah, jadi dia saum dan dia juga sholat. Ya. Dan hal yang lainnya yang harus kita ingat terpatri dalam jiwa kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah alam akhirat, kehidupan akhirat itu ada. Kehidupan akhirat itu ada. Ya, nanti kita insya Allah di surga kita akan mendapatkan nikmat. Adanya interaksi antara makhluk, antara manusia dengan malaikat, dengan Allah, ya, sesuai yang telah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu nikmat yang paling besar adalah kita
melihat Allah. Salah satu yang paling tidak mengenakan adalah Allah tidak mengajak bicara kita. Ya, Allah tidak mau mengajak bicara kita. Selanjutnya, ya, jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, terakhir ketika Nabi menyampaikan hadis ini, Abu Bakar seperti biasa dia punya semangat. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku tebus engkau dengan bapak dan ibuku, maka tidak akan ada kesulitan lagi bagi orang-orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu." Ya, berarti kan masuk surga akan dapat nikmat. Lalu dia nanya, nah ini betapa kuatnya Abu Bakar, semangatnya dalam menuntut ilmu dan amal soleh. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Ya Rasulullah, ada enggak orang yang akan dipanggil dari semua pintu itu? Ya, dari 8 pintu. Ada enggak orang yang akan dipanggil? Ya, kalau di sini sebutkan 4 ya. Intinya adalah seluruh pintu surga. Ya. Apa jawab Rasul? Qal na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Lalu ditimpali oleh Rasulullah SAW dengan kabar gembira kepada orang yang nanya, pada Abu Bakar. Ya. Apa kata Nabi SAW? Wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap engkau menjadi orang-orang yang masuk di dalam seluruh pintu-pintu surga itu. Jadi mau pintu mana aja dia bebas masuk. Ya. Dan alhamdulillah sesuai dengan hadis Nabi yang lain bahwasanya Abu Bakar telah terkumpul dalam dirinya semua kebaikan-kebaikan, maka dia akan dijamin masuk surga dari pintu manapun ya yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah rahmati Allah Azza wa Jalla, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk mudah melakukan kebaikan, dan Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan kelancaran kepada kita, memberikan kemudahan. Semoga kita selalu berada dalam kebaikan dan melindungi kita, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan buruk dan perbuatan maksiat. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.